Baiklah, hari ini tanggal 16 Agustus 2026. Saya berdiri di lahan tapak tower TP125 Dusun 1 Desa Oti. Yang sebelumnya lahan tapak tower ini milik Bapak Farid. Nah, ini ke depan ini kita lihat ini adalah penebangan baru. Ini daunnya sudah kering ya. Ini penebangan tanggal 31 Juli 2026. Ini yang menjadi sengketa saya dengan PLN saat ini. Ini tanah sampai di sana ada pohon pisang, sampai di atasnya lagi itu ada penebangan di atas itu. Nanti akan kita lihat bersama. Nah, ini adalah pohon yang masih berdiri, itu terlihat itu adalah pohon yang saya masukkan daftar mengancam, tapi mereka belum masukkan daftar ganti rugi saya. Di situ juga ada pohon bambu yang rimbun itu juga. Tapi belum masuk dalam daftar ganti rugi yang akan saya terima sebenarnya. Yang sudah terdata, tapi uangnya sampai sekarang belum masuk. Ini adalah kasus yang saya laporkan melalui SP4N lapor pertanggal 31 Juli 2026 yang diverifikasi pada tanggal 3 Agustus 2026. Sampai detik ini juga saat ini belum ada juga realisasi dari pihak PLN penyelesaiannya. Sedangkan surat perintah bayar dengan nomor 0657 telah terbit pertanggal 5 Agustus, dan juga saya sudah menandatangani kwitansi bermaterai senilai ganti rugi saya ini 50.710.000. Saat ini saya akan memasang blokade atau memasang tali pembatas di sini, dari mulai yang ini penebangan ini sampai kemari di sini, dan juga sampai ke atas sana. Itu saya tegaskan sekali lagi bahwa tanah ini, lahan ini sah milik saya, dan juga saya hanya menuntut hak material saya yang belum terbayarkan dan imaterial saya. Yang mana Anda tahu ini bahwa pohon-pohon cengkeh ini yang sudah usia produktif dapat menghasilkan 3 juta per tahun. Saya kehilangan berapa banyak pohon sini? Ada sekitar 7-8 pohon di sini. Itu secara tidak adil. Makanya dalam tuntutan imaterial saya masukkan kompensasi berupa sapi dan bibit kakao untuk kompensasi aset hidup saya. Terima kasih. Saya akan memasang blokade dulu saat ini. Baik, itu sudah pasang tali itu. Ya, walaupun cuma tali rafia saja kasihan. Yang penting kita mengetahui batas-batasnya. Itu persimpangannya. Nah, ini tali-talinya. Ya. Itu tali sampai pisang saya masih ini. Ya, talinya masih sampai sini ya. Dari bawah tadi itu. Sana. Nah, baru ke bawah itu. Di sana itu yang tower satunya jauh sekali. Itu sekitar 900 meter itu katanya ini. Sana ya. Kita lihat. Jadi inilah bukti-bukti penebangan sepihak yang dilakukan oleh PLN atau vendor. Lihatlah kerusakan tanaman saya, masa depan anak-anak saya, nafkah saya untuk menafkahi istri dan anak-anak saya. Saya memperjuangkan hak saya saat ini, namun PLN menutup mata atas kerusakan ini semua. Di sini berdiri pohon kenau yang sudah ditebang lalu, tapi ini ada pohon cengkeh yang mereka tidak tebang. Ini akan berpotensi, pasti berpotensi, karena sana towernya, sana tower 1, dan yang berpotensi itu belum terdata, belum termasuk, mungkin tahap 3 nanti. Yang saya perjuangkan sekarang ini adalah hak saya. Lihatlah,
kelapa ini tindis. Oh, di sini juga ada tanaman pala saya, kasihan yang baru tanam. Mengapa, pertanyaannya mengapa saya berani menanam? Karena ini memang tidak di luar dari jalur rawa yang sebenarnya sebelumnya. Jalur rawa yang sebenarnya mereka bikin itu di bawah situ. Itu yang ada pondok itu. Itu ada pondok sampai batas pisang ini. Ini orang punya masih. Tapi lari ke atas ini sudah saya punya. Mereka membuka ini sembarangan. Lalu waktu pendataan pertama mereka bilang di luar jalur rawa. Sekarang ini ternyata mereka menebang. Saya tidak menuntut hak tanah saya. Saya menuntut hak ganti rugi tanaman saya. Saya sudah dirugikan dengan tidak menuntut hak tanah saya. Tapi demi pembangunan nasional, saya mengikhlaskan ini semua. Kini saya hanya menuntut hak saya. Ini, lihatlah penebangan di sini. Ini penebangan. Ini pohon berdiri. Ini mengancam, ini pohon cengkeh, ini sudah tinggi. Pohon kenau, pohon aren. Ini hanya jarak ya. Jaraknya mungkin 2 meter, 3 meter saja. Itu aren. Ini tebang. Ini kenau, ini aren juga. Ini masih berdiri. Ini ada pohon jati putih dan sebagainya. Ini ada tur pohon yang mereka tebang. Dari kemari dia. Ini pohon bambu besar, bambu komersil saya. Yang saya jual 100.000 per batang. Untuk kerajinan, untuk bambu tangga cengkeh, panjat cengkeh, dan lain-lain. Lihatlah itu pohon pala besar saya. Masa depan anak-anak saya kasihan. Hancur. Hancur. Kini menuntut hak saya. Pun saya harus mengadu sampai ke kantor presiden. Subhanallah. Ini menyedihkan. Nasib rakyat kecil yang ditindas oleh instansi yang berkuasa ini. Jadi, Bapak Ibu yang terhormat di Jakarta, kantor staf kepresidenan, ombudsman, saya mohon, saya minta tolong keadilan dari ini semua. Anda telah melihat kenyataan yang telah saya berikan. Tanaman saya, masa depan untuk anak istri saya, hancur mereka bikin. Saatnya menuntut hak saya, mereka melari. Mereka mengabaikannya. Mohon keadilannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.